referensinya. Mana sih yang dimaksud oleh buku cetak Indonesia ini kan? Nanti kita temukan di buku Belanda. Kita pakai referensi. Sah nggak? Sah. Karena untuk menunjukkan referensi dari buku pelajaran bahasa Indonesia tadi atau Quran. Coba kalian orang Belanda, ya kan? Atau orang Kristen. Coba. Ada nggak dalil begitu dari kitab mereka? Bahwa nanti akan nanti Alkitab ini akan diubah oleh tangan manusia. Ada nggak? Nggak ada, bro. Ini sesuatu tuh ya, kalau dalilnya nggak masalah, dalilnya ada gitu. Kita sebagai referensi, itu poinnya. Lu ngerti nggak arti kata referensi? Saya rasa dia nggak ngerti, guys. Ngeles sana ngeles ini, buat sesuatu yang seakan-akan Anda korban, bos. Kami yang korban. Anda yang bahkan di video itu. Kalau bahas agama itu bukan korban, ya. Karena dia orang tuh pasti memberikan argumentasinya gitu. Korban itu adalah orang yang dituduh penipu pembohong, itu korban. Paham ya? Diserang pribadinya itu korban. Ya. Orang bahas materi agama kok Anda lari ke pribadi. Ya. Paham ya? Karena kalau agama bisa dibahas, ya. Bro, keyakinan gua Yesus bukan Tuhan, bro. Keyakinan gua satu lagi ngomong Yesus Tuhan. Ya sudah, kita berdebat. Ya kan? Tapi kalau dikatakan kamu menipu pembohong, itu udah masuk ranah pribadi. Udah gak nyambung lagi. Udah gak fokus lagi pada materi gitu, guys. Itu poinnya lu nggak ngerti sampai detik ini gitu kan. Kita mengatakan bahwa orang Kristen selalu serang Islam. Bagian mana orang Kristen serang Islam? Bukannya Anda yang selalu serang Kristen, makanya kami selalu klarifikasi. Gini ya, kenapa saya dikatakan golden itu orang Kristen, orang Islam? Gini, Islam punya akidah kan? Ya dong, Islam punya akidah. Kristen juga. Nah, akidah Islam itu disampaikan di masjid. Ya. Ustaz Iwan itu kan menyampaikan di masjid di depan umat kaum muslimin bahwa Yesus itu adalah cuman nabi, bukan Tuhan. Dan dia memakai Alkitab untuk referensi. Ngerti ya, referensi. Karena Quran menyebut bahwa kitab sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Ajaran nabi sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Referensi mana? Alkitab yang pegang orang Kristen, guys. Masih nyambung gitu. Disampaikan di depan kaum muslimin. Tiba-tiba datang orang Kristen kayak Louis mengatakan menunjuk gitu. Apa coba? Kalau Anda mau ngomong itu di gereja silakan, ya. Yesus apa Tuhan gitu, bukan nabi gitu. Silakan di gereja Anda gitu. Kami juga terserah kami menyampaikan di masjid kami, akidah kami kok. Masa kami dipaksa Yesus mengatakan Yesus Tuhan gitu? Itu bagaimana logikanya, guys? Nah, jadi itu masalah yang menyerangnya itu loh, ya. Menyerang akidah kaum muslimin gitu. Paham ya? Nah, kalau debat fair, kita debat nih, debat agama Kristen ya fair itu bisa dikatakan penyerangan. Yang masuk golden itu penyerang itu begitu. Janganlah kalau ustadz tuh ngomong di masjid, ngomong tentang akidah Islam, oh Yesus bukan Tuhan cuma nabi. Dalilnya dari kitab ada. Kitab itu merupakan umat Islam itu wajib percaya kepada kitab sebelumnya yang udah ubah-ubah dengan manusia. Nah, intervensinya mana? Kitab itu sebagai rujukan, ngerti nggak? Masih masuk poin dari dakwah itu, pengajaran kepada internal. Ya dong, tentu dong. Quran harus dikuatkan. Ketika Quran ngomong ya bahwa kitab sebelumnya udah diubah oleh manusia, mana buktinya? Ambil buktinya langsung. Itu buktinya kitabnya. Kita cek membuktikan gimana. Yang cocok adalah sesuai Quran. Yang tidak cocok berarti tidak sesuai. Dan dicocokkan lagi nih. Yesus ngomong apa nih? Ternyata Yesus ngomong A, Paulus kawan-kawan ngomong B. Jadi antara kitab aja nggak cocok gitu. Apalagi bandingkan dengan Quran itu, guys. Jadi ini adalah metodologi ilmiah namanya. Ya. Bukan serangan. Tapi malah Louis jadi gini loh, guys. Kita nggak pernah bahas pendeta ngomong di gereja ya. Yesus siapapun itu silakan. Mau pendeta bilang Yesus itu Tuhan, mau Tuhan itu 3 dalam 1 silakan. Kita nggak bahas itu. Tapi mereka Louis ini malah bahas ketika Ustadz ngomong di masjid tentang Yesus siapa gitu. Ya Yesus dalam Islam itu ya nabi, utusan bukan Tuhan. Kalau Anda mengaku Tuhan silakan, itu di gereja Anda. Tapi Louis ini sudah ikut campur, guys. Apa yang Ustadz itu dakwahkan, ceramahkan di masjid, diikut campuri dia gitu. Kalau lah itu tayang di YouTube, pendeta kan juga tayang di YouTube. Di mana-mana ceramah pendeta itu mengatakan Yesus Tuhan. Itu kan bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Yesus cuma nabi. Tapi kami tidak pernah mengatakan pendeta itu penipu, nggak pernah. Itu nggak sopan, guys. Kami katakan itu salah, itu nggak benar gitu. Selesai, itu tidak ada hubungan sama penghinaan. Penghinaan itu adalah penipu pembohong. Jadi itu poinnya kenapa dikatakan ya orang-orang kayak Louis ini menyerang Islam.
Karena dia menyerang ustadz yang lagi ceramah di masjid, menyampaikan akidah Islam bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalil mana? Lengkap guys, dikasih dalil Quran, dikasih dalil hadis, dikasih juga kitabnya, bahkan Quran ya, lengkap. Quran dikasih, hadis dikasih, kitab lagi, komplit. Itu baru kajian yang sempurna. Disampaikan di depan kaum muslimin. Kenapa lu ikut campur? Kami tidak pernah campur perintah ngomong di gereja, ngomong apa aja itu. Pernah nggak? Ada ulama yang menyebut perintah ini, ngomong di gereja, Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Mengatakan pendeta itu pembohong penipu. Pernah nggak? Nggak pernah. Itu akidah mereka, silakan gitu. Jadi lu harus paham itu ya. Yang poinnya kenapa dikatakan Luis menyerang itu adalah ketika dia ikut campur urusan ustadz di masjid. Di depan kaum muslimin. Menyampaikan akidah Islam. Luis ikut campur. Itu kami tidak pernah ikut campur ketika Luis menyampaikan akidah Kristen di umatnya, di gerejanya. Silakan, itu akidah kalian. Gak pernah kita katakan kalian penipu gitu. Bahkan debat pun kita gak pernah saya katakan ada penipu pembohong. Itu poinnya guys. Lihat di video-video saya, ustadz-ustadzmu yang selalu jelek-jelekan Kristen, saya kan cuma meluruskan. Kamu luruskan itu ya, gini loh guys ya, apa namanya? Luruskan itu bukan gini loh, kayak misalnya ada gini, kalau gitu logikanya, maka ustadznya akan ngomong nih, pendeta Syahnu tuh salah, apa namanya, itu penipu, pembohong itu. Kalau kita balikkan yang Luis lakukan ya, Luis kan mengatakan nih kepada ustadz yang ceramah di masjid tentang akidah Islam, siapa Yesus, ya kan, Kristen itu apa gitu kan, karena akidah Islam meyakini bahwa Yahudi Kristen adalah penyimpangan agama Islam, ya Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus. Nah, ketika ustadz nyampaikan itu di ceramah di masjid lalu dikatakan penipu pembohong, kita balikkan sekarang guys ya. Pendeta kita katakan itu, Luis terima nggak? Pendeta nyampaikan nih apa namanya kita apa namanya Yesus Tuhan, kita sembah dia gitu. Kita katakan pendeta itu penipu pembohong. Kita bahas di video, saya buat video misalnya nih, saya putar potongan ceramah dari khotbah pendeta Yesus Tuhan gitu misalnya kan, langsung komentari, ini pendeta ini penipu pembohong, Yesus cuma nabi. Karena saya ngomong di akidah saya, kayak Luis juga ngomong di akidah kita, dia bahwa Yesus bukan Tuhan, apa Yesus Tuhan. Coba, kacau nggak? Kacau. Ketika kami coba-coba buat pendeta kalian lagi ngomong di gereja, khotbah di gereja tentang Yesus, karena ingat Yesus bukan monopoli satu agama ya, Yesus adalah milik umat Islam dan milik umat Kristen. Itu poinnya. Umat Islam diakui sebagai nabi, umat Kristen sebagai Tuhan. Jadi jangan anggap Yesus itu hanya pihak milik umat Kristen saja, tidak. Justru kami kalau akidah umat Islam Yesus itu adalah nabi dan Tuhan. Itu poinnya di situ. Kan jadi kita harus tahu garisnya gitu. Yang menemukan itu apa gitu. Nah, apakah layak saya katakan pendeta itu, pendeta itu penipu pembohong? Saya buatkan videonya nih. Saya putar nih. Yesus Tuhan. Ini pendeta penipu pembohong. Boleh nggak? Ini nggak boleh. Sama kayak Luis juga nggak boleh ketika tayangkan ustadz yang ngomong di depan jemaah kaum muslimin mengenai akidah Islam. Kan akidah Islam, Yesus bukan Tuhan kan akidah Islam. Masa mau dipaksa Yesus Tuhan? Gitu. Ini saya katakan sebagai minoritas nggak tahu diri guys. Udah minoritas nggak tahu diri lagi gitu kan. juga yang bilang selalu saja menjelek-jelekkan Kristen. Saya luruskan. Sekarang kok kamu balik, itu namanya playing victim. Mengerti? Itu definisi playing victim. Jadi playing victim itu bukan pengalian isu, seperti yang kau tahu itu. Yang kelima, itu udah saya buatkan video maknanya dulu itu ya, berapa minggu atau bulan lalu gitu. Luisnya nggak ngerti, yang masuk Golian itu apa, dia nggak ngerti gitu. Guldian juga ini bicara soal hukum. Katanya apa hukumnya untuk orang yang mencemarkan nama baik dan mengungkapkan identitas seseorang? Gak usah bicara hukum lah Guldian. Kau tahu gak hukum? Apa hukumnya ketika memfitnah agama orang? Apa hukumnya ketika mengajarkan data, membeberkan data yang hoax? Nah, ini bukan data hoax, ini adalah apa namanya, argumentasi akidah guys. Nggak bisa dikatakan adalah hoax ya. Akidah kami ya seperti ini gitu, ya kan? Lihat dari kemiripan dan segala macamnya gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa akidah Kristen adalah fakta. Bisa nggak dikatakan akidah itu fakta? Nggak bisa guys. Anda mau katakan akidah Kristen bahwa Yesus Tuhan itu ada fakta, nggak bisa. Ya.
Umat Kristen meyakini begitu, umat Islam meyakini begitu. Ya sudah, kita berdebat gitu. Kalau nggak setuju sekarang ini, kita berdebat, clear masalah gitu. Bukan malah katakan orang ini penipu, pembohong. Itu baru pencemaran nama baik ya. Penipu, pembohong itu pencemaran nama baik gitu. Kalau bahasa agama tidak, karena memang ada dialog. Ada nggak dialog antara agama? Ada. Di sini kurang piknik apa gimana gitu. Saya udah bertahun-tahun hidup. Di dulu saya perhatikan itu banyak orang, bahkan orang mengadakan terbuka lagi, malah ada moderatornya segala, bahkan slow biasa aja gitu kan, debat antar agama. Nah, ada yang katakan menyerang agama ini itu enggak. Coba, jadi Luis ini dia kurang piknik gitu. Dia menyamakan antara pencemaran nama baik dengan debat. Ini debat di sini maksudnya debat akidah mereka ya begini. Akidah Anda sebaliknya silakan gitu. Akidah Anda kalau tidak setuju debat, ada argumentasi, bukan mengatakan orang itu penipu pembohong. Itu kemana larinya coba, ya kan? Palsu tentang agama orang. Koreksi dirilah. Kamu tuh jelek-jelekin Kristen dengan data palsumu, dengan omong kosongmu, dan sekarang kamu mau bicara data palsu di mana? Kita kan ada dalil dari kitab gitu, ya kan? Data palsu gimana coba? Makan kayak ini Kristen dan paganisme kan iya sama-sama menyembah 3 ya dalam 1 guys. Ingat, Yahudi Islam tidak pernah menyembah 3 dalam 1. Ya 1 esa satu-satunya. Ngomong esa ya satu-satunya, ngomong esa ya bukan 3 dalam 1 tuh. Dan itu memang mirip dengan, kan sama itu, mirip 3 dewa tapi 1 gitu. Dewa Brahmana, dewa Siwa, dewa ini tapi 1 dewa gitu kan sama. Apa bedanya coba? Argumentasi ini jawab dengan argumentasi gitu, bukan mengatakan ini menjelekkan apa. Karena memang iya, kalau kita katakan menjelekkan, kalau dalam sisi Anda pasti katakan itu, tapi juga katakan kalian yang menjelekkan Islam gitu, atau menjelekkan Yesus gitu. Yesus bukan Tuhan, kalian katakan Tuhan gitu. Kan menjelekkan Allah dengan menyamakan dia dengan orang yang lain, dengan manusia gitu guys. Ini adalah biasa itu. Bagi Kristen kami menjelekkan Kristen, bagi Islam kami menjelekkan Islam. Karena Yesus, ingat, Yesus dalam agama kepercayaan Muslim adalah seorang Muslim. Yesus itu beragama Islam. Itu yang salah pahami. Ya. Yesus adalah bagian dari rukun iman. Ya. Taurat, Zabur, Injil adalah bagian dari rukun iman. Jadi jangan ada monopoli semuanya gitu. hukum. Urus dulu Yaya Walonimu tuh, yang selalu provokasi dan menjelekkan Kristen. Kita semuanya tahu. Ingat, ya, dia menyampaikan akidah Islam. Ya. Dia suka baper. Pendeta, ya, menyampaikan akidah Kristen, ya, mengatakan Yesus yang seorang Muslim berakidah Islam, Yesus beragama Islam dikatakan menyebarkan Kristen, kita tidak ada baper tuh. Itu memang keyakinan kalian gitu kan. Kenapa malah Luis baper gitu? Paham ya? Coba Anda bayangkan ya, pendeta ngomong Yesus Tuhan. Padahal akidah Islam Yesus cuma nabi. Pendeta katakan Yesus kita agama Kristen. Dalam agama Islam diyakini akidahnya Yesus tidak pernah mengatakan Kristen sama sekali, nggak pernah guys. Ngajarin Kristen nggak pernah. Dan memang dalilnya memang nggak ada Yesus ngomong tentang Kristen gitu. Ya kitab gitu kan. Nah, apakah itu menjelekkan Yesus? Kami katakan tidak. Kenapa? Karena itu akidah kalian. Tapi mereka ikut campur akidah kaum muslimin. Itu masalahnya guys. Kita tidak ikut campur akidah mereka. Kita bahas Yesus secara Islam. Yesus itu akidah Islamnya bagaimana? Siapa dia? Gitu. Itu bukan ikut campur. Kita bahas tentang Taurat, Zabur, Injil dan penyimpangannya. Apa penyimpangan Taurat, Zabur, Injil? Itu referensinya itu Perjanjian Baru. Itu dibahas di Quran. Ya, tentang apa penyimpangan itu. Itu poinnya segitu, nah guys. Di seluruh Indonesia ini tahu, kalau berbicara mengenai hukum, siapa yang pasti menang? Ya mayoritas. Siapa yang kalah? Ya minoritas. Salah, ya. Bukan begitu ya. Guys ya, contoh kayak Benton Taran ya di New Zealand. Ya, kalah deh guys. Siapa lagi? Bahkan ada yang umat Islam tuh yang jadi wali kota di London Inggris gitu. Ya, yang nabrak bunuh diri di Inggris, tetap ditangkap, gue salah gitu kan. Indonesia pelaku bunuh diri ditangkap oleh pemerintah guys. Coba. Ya kan? Ustadz Abu Somad apapun itu dituduh dilaporkan polisi, nggak ada yang larang kamu lapor polisi, dia minoritas, nggak ada. Bahkan umat Kristen paling banyak melaporkan Ustadz kita lagi malah daripada kita melaporkan pendeta.
Kita cuma melaporkan satu ahok aja, mereka melaporkan semua ustadz kita, guys. Coba. Ada larang nggak? Nggak ada larang kita melaporkan ustadz, silakan laporkan. Coba. Nggak ada larangan loh. Kecuali ada larangan nih, Magisan, kamu boleh melaporkan ya. Ketika kamu melaporkan kamu di penjara. Nggak ada, bebas, guys. Makanya laporan ke ustadz tuh banyak sekali dilakukan oleh umat Kristen. Coba. Jangan kan lagi laporan. Biasanya tiap hari mengatakan ustadz ini penipu pembohong, ustadz ini penipu pembohong gitu. Maaf ini penipu pembohong gitu. Ini belum lapor polisi aja udah mengatakan ini penipu pembohong gitu. Jadi nggak perlu lapor polisi pun udah gitu kan. Ini kan parah, guys, logikanya gitu kan. Begitu. Gak usah kamu bicara hukum, berlagak sok bisa menjadi seorang yang adil. Anda yang serang duluan, orang lain klarifikasi, jangan. Kalau Anda klarifikasi aja. Kenapa nyerang pribadi? Itu poinnya. Kalau misalnya nggak setuju nih, kita karena Yesus bukan Tuhan tapi Nabi, akidah kaum muslimin begitu. Anda nggak setuju, adu argumentasi. Yesus Tuhan, ini dalilnya. Kita katakan Yesus bukan Tuhan, ini dalilnya. Selesai. Kenapa malah lari orangnya? Mengatakan penipu pembohong. Itu masalahnya, guys. Yesus nggak paham ya. Itu masalah di situ. Ketika Anda lari dari argumentasi, dari materi, itulah sudah namanya nyerang pribadi. Mengatakan orang itu mau menipu, itulah pencemaran nama baik, guys. Kamu marah-marah, fair dong. Dan semuanya itu terbukti ketika itu nggak fair, ya. Ketika kita bahas Alkitab, ya, bahas tentang Yesus, yang itu adalah keyakinan dua agama, ya. Yesus berarti ngomong tentang Islam dan Kristen. Nggak mungkin ngomong Yesus cuma ngomong tentang Kristen, pasti ngomong Islam juga. Karena Yesus juga dipercayai sebagai nabi dalam agama Islam gitu. Nah, tapi kalau lari ke pribadi, coba. Ini gimana ceritanya coba? kamu mengganti akun YouTube-mu. Sebelumnya kan pendeta Abednego. Kalau nggak gitu apa? Goldian Simbolon. Sekarang apa namanya? Goldian Boy. Ya sebenarnya nggak cocok Goldian Boy. Goldian Kids bro. Nah, kan ini menyerang pribadi lo guys ya. Kita pernah nggak ngatakan gua Luis ini adalah bocil? Nggak pernah guys. Ini Luis ini kerjanya menghina aja gitu kan. Coba. Jadi orang-orang yang nggak bisa berdebat itu kerja akan menghina terus. Mengatakan orang itu bocil lah, kids lah, penipu lah, pembohong lah. Ini ciri orang yang nggak cerdas guys. Orang cerdas akan fokus pada materi. Kalau orang nggak setuju orang lain tinggal bilang kamu salah, kamu nggak ngerti, nggak paham, clear. Kenapa ngatain orang itu bocil, kids lah, ya kan, pembohong, penipu lah. Itu yang Luis ini tidak paham guys. Ya. Ini yang namanya penyerang pribadi itu ini gitu. Hak orang dong. Udah mau ganti akun gitu. Kenapa Anda yang ribut? Gitu. Kenapa Anda yang sibuk gitu kan? Anda sudah masuk ranah pribadi Luis. Itu Juli juga masuk ke ranah pribadi. Ketika orang-orang ini, Goldian ini dan saya itu misalnya bahas tentang agama, materi agama, debat itu, Anda malah lari ke pribadinya. Ini masalah Anda di situ yang Anda tidak paham. Ya. Kok materi debat agama larinya ke nyerang pribadi? Ngatain orang yang penipu pembohong lah, bocil lah, kids lah, hanya karena nggak setuju dengan argumentasinya, hanya nggak sesuai dengan pemahaman Anda. Dia merasa dia pendeta itu bukan pendeta di gereja, tapi Anda merasa dia tuh adalah pendeta yang dikasih ke gereja ini, pendeta ini, departemen ini gitu. Kan ngaco guys. Memaksa untuk sama pemahaman itu kan ngaco. Pemahaman beda ya sudah. Ini yang tinggal Ika kita kan berbeda biasa. Jangan dipaksa-paksa orang sama. Paksa kalau harus pendeta dari gereja ini nanti ini. Enggak, pemahaman beda kok. Kok Anda maksakan harus begitu gitu loh. Bagi yang pikirnya. Kamu tuh masih kids. Video selanjutnya Jadi terbukti Luis memang melakukan penyemaran nama baik ya dengan mengatakan orang itu ustaz-ustaz kita dikatakan murtad lah, penipu lah, pembohong lah, kids lah, bocil lah, kadrun lah, malah saya dengarkan itu pencemaran nama baik. Tapi kalau kita katakan Yesus bukan Tuhan, ini dalilnya itu kan pencemaran nama baik. Dalilnya ada dan kita bahas tentang akidah kita gitu. Coba, apakah akidah Anda mengatakan agama orang itu adalah gurun, bocil, itu akidah Anda. Tapi kalau akidah Anda mengajarkan Yesus Tuhan, itu akidah Anda. Kita masih bisa terima. Yesus Tuhan loh bro, ya udah silakan itu akidah Anda. Tapi coba, Goldian bocil, ada nggak akidah Anda? Nggak ada, nggak pernah bahas. Coba, Goldian to kids, Goldian to penipu pembohong, usah-usah murtad. Ada nggak akidah Anda bahas gitu? Nggak ada. Jadi bahaslah yang ada di akidah Anda. Jangan bahas yang tidak ada. Ya. Kasihlah musuhmu. Ya, jangan katakan musuhmu penipu pembohong.
Padahal kamu tidak punya bukti, kamu hanya beda pemahaman dan beda akidah, guys. Hanya karena beda akidah aja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.